Cerita diawali dengan Charlie dan Mark yang terlibat dalam hubungan satu malam. 8 minggu kemudian, mereka menjalin hubungan dan Charlie cukup bahagia. Ia memberitahu teman sekretarisnya yang bernama Lydia tentang hubungan mereka, di mana Lydia mencatat bahwa Charlie sudah lama tidak menjalin hubungan dengan seorang pria manapun. Ia tidak tahu bahwa Mark menikah dengan seorang wanita yang cerewet bernama Kate. Mark membuat alasan untuk meninggalkan kota selama beberapa hari, memberitahu Charlie bahwa ada masalah dengan pipa ledeng di rumahnya. Charlie kesal dengan pemberitahuan singkat ini, dan dia bertengkar dengan Mark. Mark mengantarnya untuk minum dengan ayahnya yang bernama Frank. Mark meyakinkan Charlie untuk datang ke tempat Mark untuk mengejutkannya. Charlie melakukannya, berpakaian seperti tukang ledeng yang seksi. Dia berjalan ke pintunya dan disambut oleh Kate yang memperkenalkan dirinya sebagai istri Mark. Charlie yang kaget tersandung dari tangga teras dan tersandung mundur menabrak kunci raksasa yang dia pecahkan. Charlie yang marah menyerbu kantornya dan merobek bunga-bunga yang Mark tinggalkan untuknya. Ia memberitahu Lydia bahwa Mark sudah menikah, tetapi Lydia mengatakan bahwa hal ini dapat memberikan bumbu dalam kehidupan mereka. Charlie kemudian dikunjungi oleh Kate yang putus asa, yang mengalami gangguan saraf setelah menyadari bahwa Charlie telah tidur dengan Mark beberapa kali. Terlepas dari semua ini, Kate terus mencari Charlie dan berusaha untuk menjalin hubungan dengannya. Akhirnya, keduanya menjadi teman yang tidak biasa. Kate kemudian melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan kantor Mark dengan tongkat golf. Kate mendengarnya dan berpura-pura merasa tidak enak badan agar tidak berhubungan badan. Saat Kate dan saudara laki-lakinya Bill sedang memperbaiki dinding, Kate menangis dan mengatakan bahwa Charlie mungkin masih berselingkuh dengan Mark. Kate kemudian menghadapi Charlie yang mengatakan tidak terjadi apa-apa dan Kate terluka oleh tuduhan itu. Mereka mengetahui bahwa Mark sedang berkencan dengan wanita lain. Para wanita itu mengikuti Mark ke Miami dan tinggal di rumah pantai Bill. Saat mereka memata-matai Mark dan wanita barunya, mereka menemukan pasangan itu di pantai, dan kedua wanita itu terkejut melihat gadis baru, lebih muda dan sangat seksi bernama Amber. Charlie mengejar Amber saat ia berlari di pantai, dan Kate menghentikannya. Amber melihat mereka berkelahi di pasir, memaksa mereka untuk memberitahu Amber bahwa ia dipermainkan oleh Mark. Meskipun para wanita itu marah pada pria yang sama, mereka terus menjalin hubungan, minum dan tertawa, sementara Charlie mulai menjalin hubungan dengan Bill. Kate berkata dia ingin Mark benar-benar terluka. Jadi, ketiga wanita itu bersekongkol untuk membalas dendam kepada Mark.
memanfaatkan pekerjaan Charlie sebagai pengacara, pengetahuan Kate tentang gaya hidup Mark, dan penampilan Amber untuk membalas dendam. Kate mulai mengganggu Mark dengan memasukkan krim penghilang bulu ke dalam samponya dan memberinya banyak estrogen dalam smoothie-nya yang menyebabkan payudaranya tumbuh. Charlie bertemu dengan Mark saat berkencan, memergokinya menggoda wanita lain, dan memasukkan obat pencakar ke dalam whisky dan airnya. Dia kemudian mengotori celananya dan mengalami diare hebat. Lalu dirampok saat mencoba membuat orang mengambilkan celananya. Keadaan menjadi lebih rumit ketika Mark mengajak Kate keluar untuk makan malam romantis dengan rekan bisnisnya bernama Nick. Dia mulai merasa terhubung secara romantis dengan Mark, terlepas dari perselingkuhannya. Charlie dan Amber menunjukkan kepada Kate keesokan harinya daftar perusahaan tempat Mark telah berinvestasi dan menggelapkan uang. Kate tidak merasa terdorong untuk membalas dendam seperti sebelumnya. Charlie memperburuk keadaan dengan mengirim pesan kepada Mark untuk nongkrong. Para wanita itu saling meninggalkan. Mark mengajak Kate ke Bahamas saat ia merencanakan perjalanan bisnis. Charlie dan Amber muncul untuk Kate setelah Kate memberikan Charlie amplop berisi kontrak dari bisnis Mark dengan menyebut Kate sebagai CEO perusahaan yang ditipu. Mereka mengikuti Mark dari sebuah hotel, di mana dia bersama seorang wanita lain yang dia bawa bersamanya ke bank tempat ia menyimpan uangnya di luar negeri. Pada saat para wanita berencana untuk menikah, Kate membuang cincin pertunangan dan pernikahannya ke laut. Charlie dan Amber duduk di sampingnya di pantai. Mereka kemudian membawanya ke bank untuk menyelesaikan situasi tersebut. Pertarungan terakhir terjadi saat Mark diundang ke firma hukum Charlie untuk rapat. Lydia membimbingnya ke ruang konferensi, tempat Mark dipaksa berhadapan langsung dengan ketiga wanita itu. Kate langsung berkata bahwa dia ingin bercerai, tetapi Mark menolak, mencoba membujuknya kembali dengan permintaan maaf yang polos. Para wanita itu menunjukkan kepada Mark bahwa Kate telah mengembalikan semua uang kepada perusahaan yang dia tipu, meninggalkan Mark tanpa apapun, sementara Kate mendapatkan separuh uangnya yang lain. Nick datang setelah diberitahu kebenarannya dan memecat Mark. Mark hancur dan kehilangan akal sehatnya, melempar kertas-kertas kemana-mana dan menabrak dinding kaca, menyebabkannya berdarah. Dia berlari ke komputer dan melihat rekening banknya ditutup. Kemudian dia menabrak dinding kaca utuh dan merusak jasnya. Dia keluar gedung dan melihat mobilnya diderek. Ia berteriak marah dan bertanya bagaimana ini bisa menjadi lebih buruk. Frank kemudian keluar dan meninju wajah Mark, serta menjatuhkannya. Para wanita itu bertemu untuk terakhir kalinya dan bersulang untuk persahabatan mereka. Teks penutup menyatakan bahwa Kate sekarang bekerja dengan Nick dan menjadi CEO dari beberapa perusahaan yang sukses. Charlie dan Phil menjadi pasangan
dan sedang menantikan kelahiran seorang anak. Amber memulai hubungan dengan Frank dan mereka berkeliling dunia untuk mengikuti musim panas.